Jadi begini, bos, selama bos menjadi kepala sekolah di sini, adakah suatu masalah yang dihadapi yang menimbulkan dilema dalam mengambil keputusan? Jika ada masalah apa, mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Pak Dili ya. Alhamdulillah selamat Pak Dili. Ini sudah berjalan lebih kurang 4 bulan ya di modul 3.1 ya. Ini luar biasa, sudah separuh jalan ya Pak Dili. Pak Dili ini hari ini akan mencari solusi dari kami bagaimana cara pengambilan keputusan, terutama ada nggak di sekolah kita ini ya. Saya sudah berjalan 1 tahun sekarang saya ada beberapa ya dalam pengambilan keputusan itu saya harus minta masukan dari beberapa keputusan di sini kan. Akhirnya keputusan ini tidak serta-merta oleh saya. Jadi saya harus meminta kepada teman-teman guru, terutama dalam hal keputusan. Jadi di sini etika. Ya, ada beberapa, tapi alhamdulillah pengambilan keputusan ini dan guru-guru sama-sama mengetahui, dan itu langkah yang paling bagus yang saya ambil dan bersama teman-teman di sini. Seperti tadi Pak Dili ada beberapa masalah apa saja itu ya. Ini misalnya ini dalam hal beberapa ya teman-teman guru dalam melaksanakan tugas salah satunya, terutama dalam seharusnya di sini Bapak Ibu menyusun PTK ya, penilaian tindakan kelas yang seharusnya itu sepenuhnya oleh guru-guru, tapi berdasarkan kemampuan teman-teman ini kan banyak yang kurang ini. Oleh karena itu di dalam kebijakan saya bisa saja teman-teman ini mengajak orang lain untuk membantu dalam merencanakan kegiatan dalam hal pendidikan tindakan kelas. Dan ini sangat penting sebetulnya. PTK ini sangat penting untuk kenaikan pangkat. Kalau tidak ada PTK kan tidak bisa guru-guru ini naik pangkat. Nah, dalam pengambilan ini apakah saya menyetujui dibantu oleh teman sejawat atau pihak ketiga? Nah, kalau ini tidak melibatkan mereka dan dari masukan guru-guru ini tidak akan jadi naik pangkat ini. Oleh karena itu saya mengambil keputusan dan ini bisa diterima, tapi tidak semua, tidak 100% dibantu oleh orang lain. Jadi menyangkut kalau kredibel karya-karya itu kan Pak Dili ya. Jadi ya wajar-wajar saja lah dibantu oleh orang lain, oleh pihak ketiga. Ya mungkin dari isi tata urutannya dan sebagainya. Nah, tapi bukan berarti semuanya dibantu. Masalah penelitian, masalah pengolahan data dan sebagainya kan guru-guru yang bersangkutan yang tahu. Misalnya dalam hal mengetip ya bisa saja dibantu, karena saya tahu betul teman-teman juga masih kurang begitu kemampuan untuk IT, bisa saja dibantu oleh orang lain. Yang sebetulnya ini kan dilema juga bagi guru dan sekolah Pak Dili. Dilema maksudnya masa karya-karya itu harus disusun oleh orang lain ya. Nah, ini karena ini untuk saya memikirkan juga teman-teman juga ini dalam hal kenaikan pangkat. Jadi perlu
dibantu, disupport, dukung, terutama di teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Itu salah satunya. Iya. Salah satunya. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi dilema yang dimaksud di sini oleh Pak Bos yaitu ada beberapa teman guru yang ada di sini dalam hal kenaikan pangkat ya, mengurus tentang penelitian tindakan kelas. Betul. Jadi memang beberapa guru ini memiliki kekurangan pengetahuan di IT sehingga Pak Bos harus mengambil tindakan tadi apakah teman-teman guru ini akan dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga ya. Jadi pihak Pak Bos tadi adalah pengambilan keputusannya sesuai dengan musyawarah dan mufakat dengan teman-teman guru. Lalu ya bisa saja silakan aja. Iya. Tapi isinya itu kan guru-gurunya yang tahu betul ya. Kalau misalnya profesornya orang kan karya-karya orang dikumpulkan. Betul. Lantas keputusan apa yang Pak ambil pada saat itu? Ya. Keputusannya karena ini ya, saya harus membantu guru ini. Saya harus membantu guru ini. Ya, karena ini juga untuk kenaikan pangkat. Kalau dibilang ini kasihan ini, saya harus mengambil keputusan. Oh iya, silakan saja Bapak Ibu melakukan kegiatan penelitian. Bisa dibantu oleh orang lain. Misalnya kesulitan mungkin dalam hal pengolahan data dan sebagainya, silakan saja dibantu oleh orang lain. Tapi ya itu tadi, kita semua itu seakan ada ya orang-orang naik pangkat atau menyusun skripsi, banyak orang terima jadi. Nah itu yang harus kita hindari. Artinya harus dikerjakan oleh guru ini. Kekurangan dalam hal pengolahan data dan yang mereka dianggap sulit, boleh silakan saja. Seperti itu. Artinya silakan bisa dibantu oleh orang lain. Ya, menurut saya ini keputusan yang sangat solutif ya, sangat baik. Jadi begini Pak. Di dalam modul yang kita pelajari di situ, di dalam 3.1 Pak ya, ada dua bentuk atau dua jenis Pak ya. Jadi ada namanya dilema etika, benar lawan benar. Jadi ada namanya dilema bujukan moral, di benar lawan salah. Nah, menurut Pak Haris nih ya, sebagai kepala sekolah, dari kasus yang coba Pak Haris sampaikan tadi, apakah kasus itu termasuk dilema etika atau dilema bujukan moral? Lalu bagaimana cara Pak Haris mengidentifikasi dilema dalam pengambilan keputusan ini Pak? Baik. Nah ini kan yang seharusnya oleh guru itu sendiri kan, yang harus melaksanakan semuanya, dari perencanaan sampai hasil dan publikasi karya mereka ini kan. Semuanya, artinya guru-guru ini betul-betul punya kemampuan untuk mandiri kan. Tapi karena guru-guru ya saya tahu ada kekurangan, jadi saya harus mengambil keputusan. Apa ya, kalau dibilang kasihan ini saya. Iya, jadi kasihan ini. Jadi saya harus mengambil jalan itu. Nah ini yang harus saya pertaruhkan ya, dilema etika yang sekarang kan lagi kita bicarakan ini. Nah, kasihan ini kalau saya tidak bantu guru ini. Jadi tidak menghalalkan semua maksudnya. Yang seharusnya tidak boleh dibantu kan begitu, tidak boleh dibantu kan, punya bapak ibu yang tahu silakan saja menyusun. Nah seperti itu. Tapi karena itu tadi saya harus menghadapi dan muncul dari kalau saya tidak membantu mereka ini kasihan, tidak pandai pangkat. Etika ya saya. Itu yang dan banyak dan umum terjadi.
belum terjadi, tapi itu kan tidak semuanya itu harus dibantu. Tidak semuanya harus dibantu. Oleh karena itu kan punya datanya mereka, misalnya kesulitan dalam mengolah data tadi, ya bisa saja dibantu. Nah ini hal-hal yang harus dilakukan. Artinya di sini ada pembicaraan awal saya dengan guru ini. Iya. Ya tidak langsung saya memberikan, oh ya silakan saja ini loh, tidak bisa seperti itu. Saya harus meminta masukan apakah mereka ini bisa lakukan atau enggak. Ya kalau tidak ya kita memberikan solusi seperti itu. Ya kalau dilihat dari situ ada bujukan moral atau etika, ya ini yang berkaitan dengan etika. Seperti itu Pak Deli ya? Iya. Oke. Ya, dari kesimpulan yang Pak Haris sampaikan tadi, jadi dilema yang dari kasus tadi yaitu dilema etika, yaitu Pak Haris mengambil keputusan itu berdasarkan nilai kebajikan. Kebajikan, betul. Ya, nilai-nilai yang memang guru ini memang pada saat itu memang membutuhkan atau kita prihatin karena guru ini memang tidak mampu atau kurang dalam IT-nya, betul, sehingga kita harus memberikan pelonggaran kepada guru tersebut supaya ada bantuan tadi, tapi tidak serta-merta yang tadi ada pembicaraan awal dilakukan oleh Pak Haris. Nah ini Pak Haris ya, jadi adakah langkah-langkah atau strategi dalam menghadapi masalah dilema? Seperti apa langkah-langkah untuk menghadapi dilema tadi Pak? Tadi ada betul. Ini banyak sekali di sini, itu salah satunya Pak Deli ya. Artinya ini kita harus mengambil keputusan ini berdasarkan kolektif kolegial. Artinya saya mengundang teman-teman dulu semua supaya kita sama-sama tahu dan sama-sama memaklumi bahwa kadang ada juga yang tidak menginginkan dibantu ya. Ada juga guru yang tidak menginginkan dibantu. Nah, ini dari hasil dialog dan komunikasi lebih awal itu sangat memungkinkan supaya saya bisa mengambil keputusan apakah ini harus dibantu atau enggak. Tapi dari semua itu semuanya 100% harus kita bekerja secara kolektif kolegial. Kita kan punya komunitas di sini. Artinya kita undang semua komunitas stakeholder yang ada. Terutama yang kita lakukan ini selama ini kan pihak dinas di Kora, masyarakat, komite, selalu orang tua murid, selalu kita libatkan kan Pak Deli ya. Nah ini langkah-langkah yang paling bagus supaya kita sama-sama tahu lah. Bukan saja masalah guru dalam penyusunan pendidikan tindakan kelas, masalah-masalah yang lain juga perlu dilakukan, melibatkan teman-teman komunitas, orang tua, komite dan pihak dinas terkait untuk mengambil keputusan itu perlu dilakukan secara bersama-sama seperti itu Pak. Oke, tadi jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu mengundang teman-teman guru, kemudian melakukan dialog awal dengan teman-teman guru apakah sepakat atau tidak berdasarkan hasil keputusan, ada diskusi yang sudah disepakati. Kemudian tadi bekerja sama dengan komunitas supaya teman-teman ini mungkin bisa dibantu oleh teman-teman komunitas yang mempunyai keahlian dalam IT ya. Kemudian ada nggak Pak hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika ini? Betul sekali ini Pak Deli. Ini langkah yang paling bagus, tidak bertele-tele ini, dan ini yang bijaksana sekali dan paling efektif, dan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang kekurangan tadi ya, sehingga mereka tidak berlama-lama menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi biar mereka ini cepat-cepat dan bisa eksekusi dan bisa melakukan pelaporan dan sebagainya, sehingga nanti hasilnya dalam hal laporan ini bisa diterima oleh tim penilai. Ini yang artinya
tindakan kita karena kita komunikasi. Nah ini salah satu langkah yang paling efektif. Jadi langkah-langkah yang tadi coba diuraikan tadi adalah merupakan langkah-langkah yang efektif menurut Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi lalu adakah tantangan dalam hal mengambil keputusan nih Pak ya? Tentang dilema ini menurut Pak Haris ada nggak tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan ini? Betul, ini sesuatu pengambilan itu baik itu berdasarkan didikan moral atau lagi berdasarkan etika, dilematika, dan berdasarkan hal-hal yang lain tentu ada tantangan. Tantangannya yang pertama, kalau saya terus-teruskan begini, kapan guru ini mampu ya punya kemampuan untuk mandiri. Nah ini yang harus dijawab oleh guru-guru itu. Dan saya selama ini kan setiap ada kekurangan guru-guru, saya selalu mengundang guru-guru untuk menyelesaikan, untuk memecahkan masalah. Dalam hal bagaimana guru itu salah satu tadi yang kita bicarakan di PTK, ada lagi masalah platform Merdeka Mengajar, kebanyakan guru-guru belum ya perlu kita bantu. Nah tantangan. Kalau kita terus membantu ini, kapan guru ini memaju gitu. Nah, artinya guru harus introspeksi diri. Jadi tidak selamanya kita harus memberikan ini enak, ini ada untung, ada Pak Sekolah ini, ada Pak Haris yang memberikan kemudahan. Ya. Kalau terus begini kapan berubah kita ini? Nah, itu salah satu tantangan. Dan kedua, kalau dibilang apa ya? Saya ini cepat-cepat apa? Ya kasihan gurunya harus ditanya. Iya. Posisi diri. Iya. Bagaimana kalau kita berada posisi dia? Iya betul. Nah ini juga yang tantangan bagi saya. Apakah saya ini terus begini? Saya juga berpikir setelah sepulang itu, kok saya memberikan kemudahan, kok saya terus memberikan kemudahan. Kalau saya artinya di sini, saya memberikan itu bukan berarti akan terus dibantu seperti itu. Saya mengharapkan ini mudah-mudahan guru itu mau berubah, mau melakukan perbaikan dirinya. Ini tantangan itu sih. Dan juga mungkin dari guru yang bisa menyusun sendiri. Pak Bos ini kalau kami menyusun sendiri, kenapa itu dikasih gitu. Nah ini dari omongan guru sih ini Pak Bos ini kalau dibilang kenapa itu dianamaskan, sebetulnya tidak ada. Kenapa ini saya tidak pernah disuruh bantu, sedangkan yang lain disuruh bantu. Ini juga tantangan-tantangan yang sering ada dalam pengambilan keputusan di sini di setiap hari. Saya ditegur, kenapa yang di sana itu misalnya padahal guru itu dekat sampah, dia tidak pernah pungut sampah. Saya tadi ditegur oleh Pak Bos ini, sebelum ngajar pungut dulu. Sedangkan yang satu itu kok tidak pernah ditegur. Sebetulnya semuanya rata. Nah ini yang mungkin sebetulnya baik kepada guru. Ini tantangan-tantangan yang kalau bisa dibilang itu bisa kita atasi. Ya, jadi tantangannya tadi ya bagaimana caranya ini kita memandirikan oleh guru ya, walaupun tadi kita bantu ya, tapi kita berharap kepada guru tersebut supaya mau berubah untuk kedepannya bisa introspeksi diri supaya memperbaiki apa yang memang menjadi kekurangannya. Kemudian walaupun tadi ada kecemburuan sosial dari teman-teman yang dibantu atau segala halnya, tapi itulah namanya tantangan di dalam yang harus Pak Bos jalani. Kemudian ini adakah aturan atau prosedur atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan dilema ini, Pak? Ya betul, kita harus tidak serta-merta datang guru itu langsung misalnya ini gimana bagaimana nih Pak Bos, saya harus ini
minta bantuan ini, ya, tidak serta-merta langsung saya lihatkan. Ya tentu saya di sini kan punya apa namanya, ada wakasek, kurikulum, wakasek humas, ada bagian pengembangan kurikulum. Tentu saya mengundang teman-teman guru dan teman-teman komunitas yang ada di sekolah ini, ya. Karena bukan hanya dia yang nanti akan alami, tapi banyak guru ke depan yang akan melakukan menyusun kegiatan semacam ini. Artinya kita harus jadwalkan kapan kita bertemu di semua guru, lalu kita eksekusi mengambil keputusan. Berarti ada jadwal. Ada jadwalnya. Langkah-langkah yang prosedur aturannya yang harus. Kalau bahasa kerennya itu SOP, Standard Operational Procedure. Ya, dan itu harus dilakukan oleh kepala sekolah, harus ada SOP-nya. Bukan hanya itu saja, kegiatan-kegiatan yang lain harus ada SOP itu. Itu yang benar. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor lain nih Pak ya, yang selama ini yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Oh iya, tentu saya bersyukur di sini ya. Saya masuk di sini, jadi setiap tahun, setiap angkatan itu selalu melahirkan guru-guru hebat, guru-guru penggerak. Nah, ini saya sudah terjunkan ketika, contoh kemarin ketika saya di Surabaya, ini guru penggerak yang satu, Ibu ini kan ada kepala sekolah, Ibu mendampingi yang loka karya pertama yang hadir di kepala sekolah. Nah, saya langsung kontak Ibu, beberapa teman ini yang saya kontak guru-guru penggerak. Nah, Ibu Ridina di Mataram kemarin, Ibu Revia masih ada kegiatan. Nah, yang ada waktu itu Ibu Ana Fadiana. Ya. Nah, inilah orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan. Contoh salah satu LK satunya Ibu Erni. Nah, orang-orang semacam ini. Jadi saya begitu dibantu oleh teman-teman penggerak, termasuk Pak Deli ya, yang selalu saya minta bantuan, memberikan masukan, langkah-langkah perbaikan yang harus kita lakukan di sekolah ini. Itu. Kemudian wakasek kurikulum, kemudian ada teman-teman di bidang pengembangan kurikulum, ada teman-teman yang duduk di dalam tim PKG, penilaian kinerja guru. Ya. Nah, teman-teman ini yang tentu juga di bagian staf administrasi juga saya harus minta masukan dari mereka. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi ada beberapa teman-teman guru ya yang membantu dalam mengambil keputusan ya. Yang pertama tadi ada dari guru-guru penggerak yang dipercayai karena memang guru penggerak ini mungkin orangnya yang sudah diakui oleh Pak Haris dalam pemerintah ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi ada wakases, kemudian wakasek kurikulum maupun humas dan PKG juga ya. PKG ya, betul. Ini teman-teman yang bersedia untuk membantu Pak Haris itu. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang menimbulkan dilema etika ini Pak? Terima kasih Pak Deli. Di sini saya sangat berterima kasih. Saya pelaku dari sini, fasilitator, guru penggerak. Saya harus banyak belajar tentang bagaimana cara pengambilan keputusan ini. Saya betul-betul ini memanfaatkan ini sehingga dalam pengambilan keputusan tidak mencederai satu sama lain. Nah, ini yang betul-betul. Artinya saya harus kemampuan saya, pengembangan diri. Saya harus banyak belajar bagaimana sih cara pengambilan keputusan yang betul-betul ya bisa diterima oleh semua pihak, terutama oleh pelaku, misalnya meminta keputusan itu gimana Kak, seperti yang tadi salah satunya teman-teman yang dalam melaksanakan penyusunan penelitian tindakan kelas PTK maupun karya-karya yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini hal-hal yang harus dan saya bersyukur dan
Ini hal-hal yang saya harus untuk pengembangan diri saya ke depan. Bagaimana dan sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam pengambilan keputusan itu perlu melibatkan beberapa pihak, stakeholder yang ada, komunitas yang ada, masyarakat, komite. Nah ini demi keputusan itu bisa kredibel, keputusan kebijakan itu yang bisa diterima oleh semua. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak apa atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber saya. Baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dalam menjalankan menjadi kepala sekolah ke depannya lebih cepat lagi. Amin, amin. Saya sebagai orang yang sudah menjadi diktator ataupun Bapak sebagai narasumber tadi Ya. Sudah luar biasa menyampaikan hal-hal yang menjadi kesimpulan tadi. Ya. Dalam pengambilan keputusan tentu harus tidak mencederai pihak yang lain sehingga diterima oleh pihak yang orang banyak. Semua pihak yang betul. Terima kasih banyak, terima kasih waktunya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Dili ya. Iya, Pak. Mantap ini, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Deliansa, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Dompu. Jadi pada hari ini saya akan berbincang dengan Ibu Mia selaku kepala sekolah SDN 40 Oja. Jadi assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi hari ini saya kebetulan ada tugas nih Bu. Iya. Jadi tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang menimbulkan dilema dalam suatu sekolah yang dipimpin. Iya. Ya. Boleh saya mulai Bu ya? Silakan Pak Guru. Jadi begini Bu ya. Jadi selama Ibu Mia menjadi kepala sekolah di SDN 40 Woja, Iya. adakah suatu masalah yang Ibu Mia hadapi yang menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusan? Jika ada, mungkin bisa diceritakan salah satu saja Bu ya. Iya. Oke. Baik Pak Deliansa, dalam perjalanan saya sebagai kepala sekolah di SDN 40 Oja, jelas kita selalu berhadapan dengan situasi masalah. Nah, situasi itu situasi yang bermasalah. Ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Gitu. Salah satu contoh kasus yang terjadi itu adalah ada seorang guru, gitu, ya, yang ini seorang guru sering sekali ya melakukan
minta izin. Minta izin. Jadi minta izin berhalangan hadir karena alasannya anaknya sering sakit. Oke. Ya. Gitu Di ya. di satu sisi apa namanya, kalaupun beliau berhalangan hadir, kemudian apa yang terjadi dengan anak-anak ini dalam kelas, siapa yang mengurusnya? Iya. Nah, itu yang membuat saya harus apa namanya, berpikir gitu, bagaimana caranya menghadapi masalah ini. Kalau saya mengatakan ke ibu guru itu untuk apa namanya, terpaksa untuk datang sekolah, bagaimana dengan anaknya itu? Anaknya sementara dalam keadaan sakit. Kalau dibiarkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga kalaupun apa namanya, situasi sekolah ini tidak ada gurunya, akan terjadi juga berantakan terhadap siswa itu sendiri. Itu Pak Guru yang dari bisa diambil salah satu contoh kasus yang ada di sekolah kami. Iya, jadi kasusnya adalah ada seorang guru yang meminta izin berhalangan hadir. Iya. Karena anaknya sakit, Bu ya. Betul sekali. Di sisi lain ada apa namanya, kelasnya kosong, tidak ada yang menangani. Betul. Mungkin guru pendampingnya juga pada saat itu tidak hadir, Bu ya. Sehingga menimbulkan dilema bagaimana cara mengatasi atau anak-anak yang tidak bisa belajar tanpa guru ini, Bu ya. Iya, betul sekali. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu, Bu? Sekolah harus kita tegakkan. Anak-anak tidak bisa dibiarkan begitu saja. Anak-anak sudah dengan segenap kemampuan datang sekolah, mereka hadir untuk memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah. Kemudian mereka hadir, tapi tidak menjumpai orang tua keduanya, ibu guru dalam ini. Saya selaku kepala sekolah tidak tinggal diam, harus cepat mengambil solusi, yaitu dengan cara melihat ataupun mengidentifikasi siapa guru-guru yang pada saat itu yang kena mata pelajaran gitu, sehingga pada saat mata pelajaran itu seperti guru agama, guru olahraga. Nah, mereka kan tidak ada jam pada saat itu gitu, sehingga diisi guru kelas itu tidak ada jam saat itu karena diisi oleh guru mata pelajaran itu. Nah, guru kelas itulah yang akan saya minta kesediaannya untuk mengampu anak-anak tadi yang tidak memiliki guru. Jadi itu sejauh itu yang saya lakukan gitu. Ya, jadi ada solusi yang tadi yang coba Ibu cari ya, yaitu dengan mencari atau memanggil mungkin guru-guru yang ada di sekolah yang tidak mempunyai jam ngajar, atau wali kelasnya sendiri yang langsung mengisi pada jam ya Ibu yang minta izin tadi, Bu ya. Iya, betul sekali. Oke. Menurut saya itu keputusan yang luar biasa, Bu ya, sangat solutif. Kemudian jadi begini, Bu, dalam modul 3.1 ya, Bu ya, ada 2 jenis dilema yang kita pelajari, Bu. Jadi ada namanya dilema etika, ada namanya dilema bujukan moral. Jadi kalau dilema etika itu benar lawan benar. Kemudian kalau dilema bujukan moral itu benar lawan salah. Jadi menurut Ibu nih ya, dari kasus yang Ibu hadapi tadi, termasuk dilema apa? Kalau dari cara mengidentifikasinya seperti apa sih, Bu? Ya baik, Pak. Saya terus terang kepala sekolah. Saya belum membaca yang namanya modul 3.1, Pak. Tetapi kalau saya bisa tarik ke tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, kata dilema ya. Iya. Tadi benar lawan benar. Oke. Nah, kasus yang tadi terjadi di sekolah saya tadi, seorang guru itu, saya bisa katakan itu merupakan dilematika. Kenapa saya katakan dilematika? Benar lawan benar. Ibu guru ini benar karena dia menghadapi persoalan anak yang sakit. Tak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, dia harus saya paksa ibu guru itu untuk datang ke sekolah, ya. Nah, bagaimana yang terjadi? Nah, sementara di sisi lain, kalau dia tidak hadir di sekolah, ya, bagaimana dengan anak-anak? Benar, anak-anak harus belajar pada saat itu, gitu. Nah, ini dilematika yang harus diantisipasi oleh kita, gitu, Pak Guru. Yang harus kita hadapi seperti itu.
mungkin seperti itu Pak yang kaitannya dengan dilematika. Oke, betul sekali Bu ya. Ya. Jadi dua hal yang mungkin dilihat dari nilai kebajikan ya Bu ya. Mau mengambil itu salah, mau mengambil itu juga benar, mau mengambil itu juga benar, sama-sama benar. Iya. Betul sekali Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, terus bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema ini Bu? Kalau dia sama-sama benar nih, adakah langkah-langkah atau strategi dalam menghadapi permasalahan dilema seperti ini Bu? Jelas Pak Guru, dalam sebuah masalah yang kita hadapi ini, kita harus punya solusi alternatif pemecahan masalah gitu. Kita harus memiliki strategi bagaimana caranya agar masalah ini memiliki jalan keluar gitu. Tidak tersimpan. Kalaupun dalam tersimpan lama itu nanti bisa akibatnya yang tidak diinginkan, akan terjadi hal yang negatif gitu. Nah, tadi seperti yang saya katakan tadi, strategi yang saya lakukan dalam menghadapi dilematika ini yaitu dengan cara saya harus pertama mengidentifikasi dulu masalah itu apakah berat sekali atau setengah, sedang, atau memang hanya ringan gitu. Nah, itu yang strategi yang saya lakukan ya. Kemudian yang kedua, saya harus langsung memanggil subjeknya ataupun guru tersebut supaya kita bisa menggali apa sih sebenarnya yang terjadi, supaya kita bisa sharekan solusinya. Kemudian yang ketiga, saya akan menerapkan beberapa metode saya gitu. Nah, dengan cara teknik-teknik apa sih yang tepat gitu, sehingga kasus ataupun dilematika tadi bisa teratasi. Jadi mungkin sekitar seperti itu Pak Guru. Ya, jadi langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi yaitu identifikasi masalah dulu. Jadi apakah masalah itu, kemudian memanggil subjek tentang permasalahan itu, siapa yang mengalami masalah, kemudian menggunakan metode-metode tertentu untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi Bu ya. Seperti itu Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya. Adakah hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini Bu? Ini maksudnya yang Yang pada saat dianggap menangani efektif. dianggap efektif ya. Sangat jelas sekali Pak. Setiap solusi itu mengandung nilai efektif, karena memang solusi yang kita carikan jalan keluar itu apabila sudah teratasi bisa dikatakan efektif gitu. Seperti apa ya, saya berikan contoh seperti ini. Ada kasus, sebelum kasus itu terjadi, saya memiliki strategi awal lewat sebuah pengambilan keputusan bersama Dewan Guru dalam sebuah rapat internal sekolah dalam hal kedisiplinan guru-guru. Kalaupun terjadi hal-hal itu kita sepakati apa yang menjadi konsekuensinya gitu. Ya, dari kesepakatan itu apa dilanggar, jika dilanggar maka ada konsekuensinya gitu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, apabila kita tidak seperti itu aja dalam sebuah rapat walaupun sudah mengambil keputusan, tetapi kita harus mempunyai nilai bisa katakan suatu kebijakan di sini ya, strategi kebijakan di dalam mengambil keputusan, karena memang ini kalau memang itu suatu permasalahan itu bisa secara bijaksana diambil oleh seorang kepala sekolah, kenapa kita tidak bisa kita lakukan gitu. Seperti itu Pak Guru. Ya, jadi baik, pertanyaan selanjutnya Bunda ya. Jadi adakah tantangan yang dihadapi Bunda dalam pengambilan keputusan dilema seperti yang diceritakan tadi Bunda? Ya, betul sekali Pak Guru. Dalam setiap masalah yang ada di sekolah ini, kita sudah menggunakan berbagai cara strategi untuk sebagai solusi terhadap masalah yang terjadi. Tetapi di sisi lain saya dihadapkan kepada satu tantangan gitu. Tantangan kenapa? Karena memang yang satu ini kalau kita menggunakan cara pertama itu akan berhadapan dengan seperti ini loh caranya, hasil akhirnya gitu. Kalaupun kita menggunakan cara yang kedua, akan terjadi tantangannya seperti ini.
Lalu bagaimana cara apa yang saya lanjutkan? Saya akan melakukan skala prioritas gitu. Kalaupun masalah ini yang dianggap lebih dahulu dan memiliki solusi yang yang tantangannya yang tantangannya tidak terlalu gitu, maka saya akan lakukan lebih dahulu gitu. Tetapi kalau memang ini bernilai tantangan yang sangat luar biasa, tapi saya anggap itu sebuah memang perjuangan yang harus kita lalui gitu, bagaimanapun caranya, sehingga mau tidak mau kita harus dihadapkan seperti itu sehingga masalah itu akan kelar gitu. Jadi seperti itu Pak. Ya, jadi setiap permasalahan pasti ada tantangan tersendiri buat Bunda ya. Tapi bagaimana caranya Bunda itu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan mencari solusi tersendiri ya Bunda ya. Tergantung dari permasalahan yang dihadapi Bunda ya. Dengan cara mengidentifikasi dulu permasalahan seperti itu Bunda ya. Betul. Jadi begini Pak Guru, tadi seperti saya katakan tadi sudah kita mengidentifikasi permasalahan itu, kemudian tadi yang kedua kita berhadapan dengan subjeknya, kemudian ketiga kita akan mencarikan cara-cara strategi untuk menghadapi masalah itu. Tetapi kalaupun kalaupun ada tantangan, kita jangan merasa itu pesimis ya, karena dihadapkan dengan satu tantangan, tetapi itu anggaplah sebuah perjuangan untuk bisa sebagai solusi kita ya, ada solusi di dalam hal mencari solusi dari permasalahan yang terjadi seperti itu. Sedikit lagi Pak Guru, lanjut Bu. saya tambahkan lagi tantangannya seperti apa, sekalipun masalah yang dihadapi itu berat, tetapi kita kembali lagi, kita strateginya di situ adalah sebuah rasa, merupakan sebuah kebijakan itu, apalagi rasa itu bernilai gitu, mengandung nilai-nilai kebajikan itu ya. Mau tidak mau saya selaku manusia biasa sama dengan guru yang memiliki masalah itu, saya akan lakukan Pak Guru gitu. Itu. Jadi intinya di sini kalau sudah mengandung suatu nilai-nilai yang harus kita tegakkan, kenapa tidak kita harus pada akhirnya kita harus bisa berhadapan dengan situasi demikian. Mungkin seperti itu Pak Guru. Ya, luar biasa Bu ya. Menurut saya ini luar biasa. Dari permasalahan tentu ada solusi, dan bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan itu, jangan sampai kita pesimis dengan permasalahan, tetap optimis. Bagaimana caranya mengambil keputusan dengan melihat lagi apakah itu mengandung nilai-nilai kebajikan, sehingga kita harus memikirkan atau introspeksi diri, bagaimana kita berada di posisi dia, apakah kita mengambil hal yang sama seperti itu Bu ya. Ya, benar-benar Pak Guru. Oke. Kemudian Ibu ya, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini yang dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dilema? Pak Guru begini ya, saya ini adalah kepala sekolah. Rasa keadilan itu harus dimiliki oleh setiap guru. Kalau mereka memiliki masalah, ya masalah itu bisa saya atasi sendiri, saya tidak perlu melibatkan orang lain. Seperti tadi banyak pertimbangan yang harus saya lakukan, mau tidak mau, karena penuh dengan pertimbangan dan juga asas kerahasiaannya yang tidak bisa solusinya ditangani oleh orang lain. Tetapi jika masalah itu saya sudah melakukan dengan solusi 1, 2, 3, ternyata jalan buntu. Jadi di dalam pikiran saya ini saya tidak bisa lagi menanganinya. Jadi saya harus butuh ya orang lain yang saya bisa ajak berkolaborasi agar untuk mencarikan solusinya. Tetapi itu pun orang yang dekat dengan saya yang bisa menyimpan satu komitmen gitu, sehingga dengan ada seseorang ini yang ada di sekolah itu, memang ada junior ini, walaupun dia junior Pak Delensa, dia ini memiliki wawasan yang sangat luar biasa,
kalaupun saya mengalami stuck dalam hal permasalahan di sekolah itu, saya selalu mengundang beliau di ruangan kerja saya untuk kita saling berbagi, kita berkolaborasi dengan junior itu. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi tergantung permasalahan Bunda ya. Iya. Jadi permasalahan, Ibu mengidentifikasi dulu permasalahan apa yang dihadapi. Kalau memang permasalahannya dianggap bisa diatasi sendiri, ya mungkin tidak perlu dibantu orang lain. Namun bila masalah itu membutuhkan bantuan orang lain, maka Ibu mungkin ada memang seseorang yang dianggap tadi yang memang bisa berbagi sehingga Ibu percaya dengan orang tersebut dan berkolaborasi dengan orang tersebut sehingga bisa bekerja sama, begitu Bu ya. Betul Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Jadi di pertanyaan terakhir ini Bu ya, maaf ini. Dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tadi Bu? Jadi kesimpulannya dari semua yang kita diskusikan tadi Bu ya. Ya, ataupun pembelajaran. Iya, pembelajarannya. Yang kita bisa ambil tadi. Baik, jadi pembelajaran atau kesimpulan yang kita bisa ambil dari percakapan kita tadi Pak, bahwa seorang itu dalam hidup pasti punya masalah. Kemudian yang kedua, masalah itu pasti ada solusinya. Kemudian yang ketiga, kita harus mencari berbagai strategi, berbagai cara dan metode sehingga solusi itu punya jalan keluar. Yang keempat, kita harus skala prioritas terhadap masalah itu, mana yang kita dahulukan dan kemudian tapi tidak berarti kita mengesampingkan dari permasalahan itu. Jadi seperti itu Pak, pembelajaran yang kita bisa dapatkan bahwa hidup ini memang penuh dengan masalah dan penuh tantangan, tetapi bagaimana cara kita dari tantangan itu kita bisa melaluinya dengan suatu strategi yang bisa pada akhirnya bisa mencapai tujuan apa yang diharapkan. Oke, ya, luar biasa diskusi kita malam ini Bu. Jadi sudah disimpulkan bahwa setiap kehidupan itu tentu punya masalah. Tapi Betul, Pak. bagaimana caranya kita mencari solusi dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang mungkin yang bikin dilema, sehingga kita harus berpikir bagaimana caranya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan strategi-strategi yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Betul Pak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu, Ya, sama-sama, atas Pak kesediaannya menjadi narasumber saya. Ya. Semoga lancar dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.